Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 17 Oktober 2021 kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat ikut beribadah tatap muka di gereja dapat mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan telah menuntun kami dan menyertai kami. Sehingga pada hari ini, kami bersama-sama akan beribadah kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami dengan urapan-Mu dan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Dan hamba-Mu juga yang akan memimpin ibadah pada hari ini. Roh Kudus mengurapi, sehingga pujian penyembahan, doa, dan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini akan mempertumbuhkan iman kami sekalian. Kami akan memulai ibadah ini dan kami serahkan di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian, seperti wanita mengurapimu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan,
oleh karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami sekalian. Dan pada hari ini kami bersama-sama sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami seperti seorang wanita yang merindukan akan Tuhan dan tersyukur di bawah kaki Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Dan bahkan dia berjanji untuk tetap setia, mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Demikian pula kami, biarlah kami juga akan berkomitmen dalam hidup kami, agar kami mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami sekalian. Urapi firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, dan bahkan mempertumbuhkan iman kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi agak sedikit semangat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah ini, dan kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi sekali lagi tema kita pada minggu ini adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan mulai bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Di dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan menemukan beberapa poin penting untuk kita pelajari dan kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita sekalian. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu mengikut Tuhan adalah pertandingan rohani. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat ini, maka keadaan Rasul Paulus pada saat itu bukan dalam situasi yang baik. Tetapi Rasul Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Karena dia memberitakan Injil, kemudian banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pada waktu itu dia ditangkap, diadili, kemudian akhirnya dia dimasukkan dalam penjara supaya tidak mempengaruhi banyak orang agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus sudah usia tua. Kemudian bukan hanya usia tua, tetapi dia sudah mulai sakit-sakitan di dalam penjara. Tapi walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu, dia dapat menuliskan surat ini, yaitu 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat yang ke-8 ini. Tujuan daripada Rasul Paulus menuliskan surat ini adalah untuk mendorong seorang anak muda yang bernama Timotius. Di mana Timotius ini adalah seorang anak muda yang sangat energik, yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan
Oleh sebab itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini kepadanya, supaya dia terus bersemangat, supaya dia terus giat di dalam melayani Tuhan. Dan Rasul Paulus mengumpamakan melayani Tuhan pada saat itu atau mengikut Tuhan pada saat itu adalah merupakan suatu perlombaan atau suatu pertandingan. Jadi Rasul Paulus menyemangati Timotius supaya dengan demikian maka Timotius ini ya ikut di dalam pertandingan rohani atau pertandingan iman. Dan kita akan masuk di dalam poin yang kedua, bahwa perlombaan dan pertandingan yang akan diikuti oleh Timotius pada saat itu, dia tidak boleh putus di tengah jalan, tetapi dia harus bertanding sampai akhir. Jadi seorang yang bertanding, seorang yang mengikuti lomba, maka dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tetapi dia harus mengikuti lomba itu, ya, kemudian dia harus mencapai garis akhir, atau dia harus mencapai garis finish. Dan kita teruskan dalam poin yang ketiga, yaitu Rasul Paulus juga menasihatkan kepada Timotius bahwa di dalam pertandingan iman ini dia harus memelihara iman. Bahwa seseorang yang beriman kepada Tuhan, dia harus tetap mempertahankan imannya. Dia harus pelihara imannya baik-baik. Supaya imannya tidak luntur, tetapi imannya itu tetap kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tentu juga disampaikan kepada saudara dan saya pada hari ini. Bahwa iman kita di dalam Yesus harus selalu dipelihara dan kita harus selalu menjaganya. Jangan sampai ada di antara kita yang lemah imannya. Jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan imannya atau ragu-ragu, kemudian tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kalau imannya lemah, kemudian saudara meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Maka hari ini nasihat ini bukan kepada Timotius pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi nasihat ini juga ditujukan kepada saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Marilah kita pelihara iman kita. Marilah kita menjaga iman kita, supaya dengan demikian maka kita akan terus percaya kepada Tuhan Yesus apapun kondisinya, apapun situasinya. Kondisinya baik atau tidak baik, situasinya baik atau tidak baik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka diumpamakan bahwa kita tidak akan keluar dari jalur perlombaan iman itu. Kita akan tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, dan di dalam pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Mengapa sehingga begitu pentingnya Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius untuk mengikuti pertandingan rohani, kemudian pertandingan itu harus mencapai garis akhir. Lalu yang ketiga, dalam pertandingan itu dia harus memelihara imannya, menjaga imannya, supaya imannya itu tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam poin yang keempat yang kita akan pelajari di sini adalah Tuhan
menyediakan mahkota kebenaran kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Indonesia baru selesai menyelenggarakan PON, Pekan Olahraga Nasional, yang diselenggarakan di Provinsi Papua. Dan orang-orang yang menang di dalam pertandingan di Papua, mereka pulang, ada yang membawa medali emas, ada yang membawa medali perak, kemudian ada yang membawa medali perunggu. Ada yang tidak membawa medali karena tidak menang ya di dalam pertandingan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pertandingan dunia. Kalau pertandingan dunia saja mereka bisa dapat menyelesaikan pertandingan itu dengan baik dan sampai mencapai garis akhir dan mereka menang. Mereka mendapatkan piala emas, perak, kemudian perunggu. Dan apa yang terjadi kalau mereka pulang sampai di daerahnya atau pulang sampai di provinsinya? Mereka akan disambut oleh pemerintah daerah, apakah gubernur atau mungkin juga bupati, camat, mungkin juga dari kelurahan di mana saudara yang menang itu tinggal di situ. Mereka dinaikkan di mobil, mungkin di mobil pick up, atau di atas sebuah kendaraan yang bisa kelihatan semua orang. Lalu mereka diarak keliling kampung, keliling kota. Kemudian mereka membanggakan orang yang membawa medali itu. Mereka mengeluh-elukan dia sebagai seorang pemenang yang telah mengangkat nama baik provinsinya, yang telah mengangkat nama baik kabupatennya, yang telah mengangkat nama baik desanya dan kampung halamannya. Dan itu sangat membahagiakan sekali. Semua keluarga pun mereka menyambutnya dengan bahagia dan sukacita. Karena apa? Karena dia pulang dengan kemenangan, dengan membawa emas, membawa perak, atau membawa perunggu. Pemerintah pun menyediakan kepada mereka hadiah-hadiah istimewa sebagai hadiah hiburan, sebagai hadiah ya, yang diberikan sebagai apresiasi kepada mereka. Ada yang mendapat rumah, ada yang mendapat mobil, bahkan ada yang mendapat uang. Dan sebagai seorang atlet tentu merasa bangga, kemudian senang sekali kalau dia menang di dalam pertandingan itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini bukanlah pertandingan secara duniawi. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah yaitu menyelesaikan pertandingan iman atau pertandingan rohani sampai mencapai garis akhir. Jadi untuk memperoleh hadiah dari Tuhan tidak ditentukan oleh apakah kita menang atau kalah di dalam pertandingan. Tetapi mahkota itu akan disediakan kepada kita sebagai hadiah. Dan akan dikaruniakan kepada kita atau kepada setiap orang apabila ia bertanding sampai mencapai garis akhir. Dia tidak berhenti di tengah jalan, dia tidak putus di tengah jalan. Tetapi dia terus bertanding. Meskipun menghadapi berbagai macam tantangan, masalah, persoalan hidup, aniaya, dan bahkan siksaan dunia seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah bertanding kemudian telah mencapai garis akhir. Demikian pula dengan kita. Kalau kita semua ini bertanding dan sampai mencapai garis akhir, maka saya yakin dan percaya bahwa mahkota telah disediakan bagi kita dan akan dikaruniakan kepada kita
Di mana selama hidup kita di dunia ini, kita mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita sekalian. Untuk itu himbauan daripada firman Tuhan pada saat ini, marilah kita semua mengikut Tuhan sampai akhir. Marilah kita tetap menjaga iman kita untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Marilah kita juga tetap setia untuk beribadah pada Tuhan, setia berdoa, setia membaca kitab suci, kemudian setia memuji Tuhan, setia beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kalau saudara dan saya tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita, dengan kata lain, kita bertanding sampai akhir hidup kita, maka saya yakin dan percaya firman Tuhan yang dikatakan di sini adalah ya dan amin. Di mana Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 ini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi semua orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus kemudian tetap mempertahankan imannya dan percaya kepada Yesus sampai akhir hidupnya, pasti yang akan menerima mahkota kebenaran. Amin, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jangan berhenti di tengah jalan. Teruslah berjuang. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah ikut Tuhan sampai akhir hidupmu dan sampai akhir hidupku. Dan saya percaya pada waktu kita meninggalkan dunia ini dan kita sampai di sorga, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memakai mahkota kebenaran. Tapi semua kita akan dikaruniakan mahkota kebenaran. Karena apa? Karena kita terus bertanding dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah lagu lama, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selama-lamanya. Mari kita semua bersama-sama menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku.
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita semua berdoa bersama-sama, mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami, yaitu mengikut Tuhan di dalam pertandingan rohani. Dan di dalam pertandingan rohani ini, kami belajar untuk bertanding sampai garis akhir. Kami juga mau belajar untuk memelihara iman kami. Kami mau menjaga iman kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sekalian. Kami tahu bahwa tidak mudah mengikut Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Ada banyak aniaya. Bahkan dinista, dihina, dicaci maki. Oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit orang yang masuk penjara oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami akan tetap setia mengikut Engkau. Dan kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Karena apabila kami tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, maka mahkota kebenaran itu telah menantikan kami. Di mana Tuhan telah menyediakan mahkota itu yang akan dikaruniakan kepada mereka yang sungguh-sungguh mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Maka pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada semua umat-Mu pada saat ini. Supaya dengan demikian maka kami semua terus dan tetap mempertahankan iman kami. Supaya dengan demikian maka kami memperoleh hadiah itu. Karena hadiah yang diberikan kepada kami tidak ditentukan oleh menang dan kalah. Tetapi hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan kepada kami semua pada saat ini adalah hadiah yang diberikan secara istimewa kepada kami yang setia sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu kami berkomitmen pada saat ini bahwa sekali kami ikut Tuhan, kami akan tetap ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali kami cinta Yesus, kami akan tetap cinta Yesus selama-lamanya. Kami tidak akan pernah berubah. Kami tidak akan pernah mengambil haluan lain. Kami tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi kami akan tetap mempertahankannya di dalam sanubari kami, di dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Yesus ada surga dan ada rumah Bapa yang telah disediakan kepada kami sekalian. Untuk itu, berkati umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk mereka terus berjuang dan terus mempertahankan iman sampai akhir hidupnya. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka pasti diselamatkan dan akan memperoleh mahkota kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan memberkati seluruh keluarga kami yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, bahwa kami akan segera mengakhiri ibadah kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah ibadah kami, kalau Allah hadir, maka Allah akan mengulurkan tangannya dan mencurahkannya berkat kepada kami semua. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian,
Kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan sambil bangkit berdiri. Dan kita akan menerima doa berkat pada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian telah mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pada saat ini terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya kami menerima berkat itu. Haleluya. Semua orang yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bersama dengan keluarga yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.